Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di bimbingan belajar Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi piutang. Yuk simak terus videonya. Oke teman-teman, di materi yang kali ini kita akan membahas tentang akuntansi piutang. Jadi apa itu piutang? Piutang adalah semua klaim dalam bentuk uang terhadap pihak lainnya yang diharapkan akan diperoleh pada masa mendatang. Jadi jenis-jenis piutang itu ada 3. Yang pertama adalah piutang usaha, yang kedua adalah piutang wesel, lalu yang ketiga adalah piutang lain-lain. Untuk yang pertama, piutang usaha. Piutang usaha adalah jumlah utang konsumen sebagai hasil dari penjualan barang dan jasa. Jangka waktunya itu antara 30 sampai 60 hari. Selanjutnya ada piutang wesel. Piutang wesel itu adalah klaim atas surat utang formal yang diterbitkan sebagai bukti utang. Lalu yang ketiga adalah piutang lain-lain. Piutang lain-lain meliputi piutang bunga, piutang pajak, dan piutang dari pejabat atau karyawan perusahaan. Lalu ada 3 hal yang berkaitan dengan piutang usaha. Yang pertama adalah pengakuan piutang usaha, yang kedua adalah penilaian piutang usaha, lalu yang ketiga adalah penghapusan piutang usaha. Pengakuan piutang usaha. Di sini ada contoh soalnya ya teman-teman. Pada tanggal 5 Mei tahun 2020, PT Merdeka menjual barang secara kredit kepada CV Abadi sebesar Rp1.000.000 dengan syarat 2/10 N/30. Pada tanggal 5 Mei terjadi penjualan. Penjualan secara kredit. Jurnalnya adalah debit piutang usaha dan kredit penjualan sebesar 1 juta. Lalu pada tanggal 7 Mei tahun 2020, CV Abadi mengembalikan barang sebesar Rp200.000. Jurnalnya adalah retur sebesar Rp200.000 dan kreditnya adalah piutang usaha Rp200.000. Lalu pada tanggal 14 Mei tahun 2020, PT Merdeka menerima pelunasan piutang sebesar saldo tagihannya. Jurnalnya adalah debit kas sebesar Rp784.000, potongan penjualan sebesar Rp16.000, lalu ada kredit piutang usaha sebesar Rp800.000. Lalu untuk yang selanjutnya adalah penilaian piutang usaha. Untuk penilaian piutang usaha ada 2, yaitu metodenya adalah penghapusan langsung dan metode penyisihan. Dalam metode penghapusan langsung, mengakui beban bahwa hanya pada saat piutang dianggap benar-benar tidak dapat ditagih lagi. Lalu metode penyisihan atau allowance method membuat akun beban piutang tak tertagih di muka sebelum piutang tersebut dihapus. Jadi dalam metode penyisihan, perusahaan masih berharap bahwa orang yang memiliki utang kepada perusahaan kita akan membayarkan piutang tersebut. Dalam metode penghapusan langsung, piutang tak tertagih. Berdasarkan metode penghapusan langsung, saat perusahaan menentukan akun tertentu tidak akan tertagih, perusahaan membebankan kerugian ke beban piutang tak tertagih atau bad debt expense. Contoh, pada 12 Mei tahun 2020, PT Makmur menghapuskan saldo piutang PT Asa sebesar Rp70.000 yang diperkirakan tidak tertagih. Jurnalnya adalah beban piutang tak tertagih sebesar Rp70.000 di debit, lalu di kredit ada piutang usaha sebesar Rp70.000. Dalam hal ini, PT Makmur menghapuskan langsung PT Asa. Menghapuskan langsung saldo PT Asa karena sudah tidak dapat ditagih lagi. Jadi, piutangnya itu berada di sebelah kredit. Lalu yang menjadi imbangannya adalah beban piutang tak tertagih di sebelah debit sebesar Rp70.000. Diasumsikan bahwa piutang yang telah dihapus
pada tanggal 12 Mei ternyata dapat ditagih pada bulan Desember. Tahun fiskal yang sama, jurnalnya adalah debit piutang usaha sebesar 70.000, lalu kredit beban piutang tak tertagih sebesar 70.000. Maksud dari soal yang kedua ini adalah bahwa jumlah piutang yang sudah dihapuskan oleh PT Makmur kepada PT Asa karena PT Makmur mengasumsikan bahwa piutangnya tidak dapat ditagih lagi, tapi secara tiba-tiba PT Asa mengembalikan jumlah piutang tersebut. Jadi, kita memunculkan kembali akun piutang usahanya sebesar 70.000, lalu kita mengkreditkan beban piutang tak tertagih. Selanjutnya adalah metode penyisihan piutang tak tertagih. Dalam metode ini, perusahaan memperkirakan piutang usaha yang tidak tertagih, pencatatan estimasi yang tidak tertagih, lalu penghapusan piutang tak tertagih. Pencatatan estimasi yang tertagih, contohnya adalah pada tahun 2020, PT Jaya melakukan penjualan kredit sebesar 3.500.000. Dari jumlah tersebut, 500.000 belum tertagih pada 31 Desember. Manajer kredit memperkirakan bahwa sebesar 200.000 dari penjualan ini akan tidak tertagih. Maksudnya adalah PT Jaya ini memiliki penjualan kredit sebesar 3.500.000. Lalu dari penjualan tersebut ada 500.000 yang belum bisa tertagih. Namun PT Jaya memperkirakan bahwa sebesar 200.000 tidak dapat tertagih karena suatu hal. Maka jurnalnya adalah debit beban piutang tak tertagih sebesar 200.000, lalu kreditnya adalah penyisihan piutang tak tertagih. Kenapa di bagian kreditnya adalah penyisihan piutang tak tertagih? Itu dikarenakan PT Jaya masih memperkirakan bahwa uang sebesar 200.000 ini masih dapat tertagih dan bisa dibayarkan oleh kreditur. Untuk yang selanjutnya adalah pencatatan penghapusan piutang tak tertagih. Pada tanggal 1 Februari 2021, Direktur Keuangan PT Jaya mengotorisasi penghapusan piutang kepada CV Mandiri sebesar 50.000. Jurnal untuk mencatat penghapusan piutang tersebut adalah debit penyisihan piutang tak tertagih sebesar 50.000, kreditnya adalah piutang usaha sebesar 50.000. Kenapa debitnya ini penyisihan piutang tak tertagih? Karena jumlah 50.000 ini sudah tidak dapat ditagih dan harus dihapuskan dalam saldo penyisihan piutang yang telah dicatat oleh PT Jaya tersebut. Lalu pada tanggal 1 Juli tahun 2021, CV Mandiri membayar sebesar 50.000. Jumlah yang PT Jaya hapuskan pada 1 April, maka jurnalnya adalah debit piutang usaha 50.000, kreditnya adalah penyisihan piutang tak tertagih. Maksud dari pertanyaan yang kedua adalah, pada saat bulan April, piutang yang dimiliki oleh CV Mandiri sebesar 50.000 sudah dihapuskan. Namun, karena hal tertentu, CV Mandiri ternyata bisa membayar jumlah uang tersebut sebesar 50.000. Maka memunculkan kembali akun piutang usahanya sebesar 50.000. Jurnalnya adalah debit piutang usaha, lalu kreditnya penyisihan piutang tak tertagih sebesar 50.000. Untuk transaksi yang dilakukan oleh CV Mandiri yaitu berupa pembayaran kembali piutang yang telah dihapuskan. Jurnalnya adalah debit kas sebesar 50.000, lalu kreditnya adalah piutang usaha sebesar 50.000. Penilaian piutang usaha memiliki beberapa metode, salah satunya adalah
presentasi penjualan. Misalkan PT Mandiri menggunakan dasar presentase penjualan dan memperkirakan bahwa piutang sebesar 1% dari penjualan kredit bersih tidak akan tertagih. Jika penjualan kredit bersih tahun 2020 adalah 60 juta, jurnal penyesuaiannya adalah debit beban piutang tak tertagih sebesar 600.000, kreditnya adalah penyisihan piutang tak tertagih sebesar 600.000. Rp600.000 ini berasal dari 1% dikalikan total penjualan kreditnya sebesar 60 juta. Selanjutnya ada disposisi piutang usaha. Jadi disposisi itu bisa dikatakan sebagai pengalihan piutang usaha. Nah, adapun tujuan utama perusahaan menjual piutang yang pertama, yaitu piutang mungkin hanya satu-satunya sumber kas yang logis. Kemudian yang kedua ada tagihan dan pengumpulan sering memakan waktu dan tidak murah. Yang pertama, penjualan piutang. Adapun faktor-faktor perusahaan menjual piutangnya antara lain yang pertama, membeli piutang dari perusahaan dan kemudian mengumpulkan pembayaran langsung dari konsumen. Yang kedua, biasanya pembebanan komisi ke perusahaan yang menjual piutang. Yang ketiga, jangkauan fee berkisar 1-3% dari jumlah piutang yang dibeli. Selanjutnya, ini ada contoh dari penjualan piutang. PT Mandiri menjual piutang senilai 30 juta kepada sebuah lembaga keuangan. Lembaga tersebut membebankan komisi sebesar 2% kepada PT Mandiri atas piutang yang dijualnya. Kemudian ditanyakan jurnalnya. Nah, di kasnya itu didebit sebesar 29.400.000, kemudian ada beban imbalan jasa didebit 600.000, dan piutang usaha 30 juta di kredit. 600.000 itu didapat dari komisi yang tadi 2% dikali dengan 30 juta. Selanjutnya yang kedua ada penjualan kartu kredit. Akuntansi untuk mencatat transaksi penjualan dengan kartu kredit yang dilakukan oleh penjual atau pengecer. Jadi di sini maksudnya bagaimana cara akuntan untuk mencatat transaksi penjualan menggunakan kartu kredit. Di sini ada contohnya. Toko Mulia menjual barang dagang sebesar 500.000 kepada Tuan Wijaya dengan menggunakan kartu kredit Visa BNI. Atas transaksi tersebut, Bank BNI mengenakan biaya jasa sebesar 3%. Nah, jurnal untuk mencatat transaksi oleh Toko Mulia adalah sebagai berikut. Kasnya didebit 485.000, kemudian beban imbalan jasanya juga didebit 15.000 dari 3% dikali 500.000, kemudian penjualannya dikredit sebesar 500.000. Seperti itu ya teman-teman pencatatannya. Selanjutnya ada piutang wesel. Piutang wesel atau surat promes merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu atas permintaan atau pada waktu yang telah ditentukan. Untuk orang yang menerima pembayaran, surat promesnya adalah wesel tagih, sedangkan untuk orang yang harus membayar, surat promesnya adalah wesel bayar. Selanjutnya ada menentukan tanggal jatuh tempo. Promes dinyatakan dalam bulan ataupun hari. Contoh, tanggal jatuh sebuah wesel yang berjangka waktu 60 hari dengan tanggal penarikannya 17 Juli adalah 15 September. Nah, perhitungannya gimana sih? Jadi, tadi diketahui jangka waktu weselnya itu kan 60 hari. Kita tulis jangka waktu wesel 60 hari dan tanggal penarikannya adalah 17 Juli. Nah, Juli itu ada 31 hari dikurangi dengan tanggal penarikannya, yaitu 17 sama dengan 14. Nah, Agustus. Kemudian kenapa di situ ada Agustus? Karena pada saat jatuh tempo, pada saat penarikan sampai ke jatuh tempo itu kan melewati Agustus. Dari bulan Juli, Agustus, September. Jadi, Agustusnya diikut sertakan di situ. Jadi 14 ditambah 31, hasilnya itu 45, sehingga tanggal jatuh temponya itu September tanggal 15, dari 60 dikurangin 45. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ada perhitungan bunga. Nah, rumus untuk menghitung bunga adalah
Nilai nominal wesel dikali tingkat bunga tahunan dikali dengan periode. Nah, di sini ada contoh data dalam wesel. Yang pertama, ada Rp730, itu nilai nominal weselnya, dikali dengan 18% tingkat bunganya, dikali 120 hari per 360, itu periodenya. Pembaginya itu menyesuaikan periodenya. Misalkan menggunakan periode hari, itu dibaginya per 360, sedangkan apabila menggunakan periodenya bulan, itu dibaginya per 12, sedangkan tahun itu baginya per satuan 2 atau 3 tahun. Seperti itu ya teman-teman. Next, ada pengakuan wesel tagih. Jurnal yang harus dibuat untuk mengakui timbulnya wesel tagih. Yang pertama, wesel tagih dari penjual kredit. Nah, jurnalnya debitnya itu wesel tagih, kreditnya penjualan. Kemudian yang kedua, wesel tagih dari pembagian pinjaman. Debitnya wesel tagih, kreditnya kas. Kemudian yang ketiga, wesel tagih dari perubahan piutang usaha. Debitnya wesel tagih dan kreditnya piutang usaha. Itu untuk diingat ya teman-teman. Selanjutnya, disposisi wesel tagih. Yang pertama, penerimaan pelunasan wesel. Wesel dikatakan dilunasi apabila wesel tersebut dibayar secara penuh pada tanggal jatuhnya. Contoh, PT Jaya Mandiri meminjami PT Flora yang mengeluarkan wesel sebesar 1 juta pada 1 Juni 5 bulan, 9%. Pada tanggal jatuh tempo, PT Jaya Mandiri menagihkan pembayaran wesel dari PT Flora, maka jurnalnya kita tulis di situ November pada tanggal 1 karena dari bulan Juni ke 5 bulan berikutnya itu November. Nah, kasnya itu di posisi debit dengan 1.037.500, kemudian wesel tagihnya 1 juta di kredit, dan pendapatan bunganya di kredit sebesar 37.500. Kemudian yang kedua, ada piutang wesel tak dapat ditagih. Wesel dikatakan tak dapat ditagih apabila wesel tersebut tidak dibayar dalam jumlah penuh pada tanggal jatuh temponya. Contoh, pada tanggal 1 November, PT Flora tidak dapat menyelesaikan kewajibannya. Jurnal yang harus dibuat oleh PT Jaya Mandiri adalah debitnya piutang usaha sebesar 1.037.500, kemudian kreditnya piutang wesel 1 juta, dan pendapatan bunga di kredit 37.500. Oke, mungkin cukup untuk pertemuan pada hari ini. Teman-teman apabila ada pertanyaan atau ada yang masih kurang dipahami, bisa teman-teman tanyakan kepada kakak-kakak pada saat bimbel offline nanti ya. Mungkin segitu dulu ya. Kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.